Halo guys, welcome back to my channel, saya Bogoji Filis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita menyalip di jalan raya. Karena dari kalian juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita belajar nyalip di jalan raya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian tonton dari part 1-nya dulu ya. Karena dari part 1-nya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita nyalain motor, cara kita standar 2, cara kita isi bensin, dan semua perkenalan mengenai motor udah pernah gue jelasin. Dan di part 2, di part 3, dan selanjutnya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita belajar di tanjakan, cara kita berbelok, cara kita belajar di turunan, kita harus pakai rem kiri atau rem kanan, semuanya udah pernah gue bahas. Dan buat kalian yang baru nemu channel ini, langsung kalian cek aja di playlist belajar motor dari nol ya. Di situ gue udah bahas lengkap, dan gak cuman belajar motor dan belajar mobil aja. Di channel ini gue bahas semuanya mengenai perawatan motor dan mobil, tentang otomotif semuanya lengkap. Oke, langsung kalian kepoin aja. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini guys ya. Ini kita akan belajar menyalip di jalanan yang besar seperti ini. Oke, nah ini jalannya ini satu jalur, dan nanti kita akan belajar nggak cuma satu jalur aja guys. Gimana sih kalau kita mau menyalip di jalan yang dua jalur seperti ini? Oke, ini kita pertama kali kita nyalain dulu ya guys ya. Kita tunggu sampai ini kartunya mati. Ini wajib ya, nggak boleh kita begitu kontak langsung kita nyalakan. Itu akan merusak si motor kita. Oke, itu udah pernah gue jelaskan. Buat kalian yang belum tahu, langsung kalian klik aja di atas ya. Di situ udah pernah gue jelasin di part 1. Oke, nah ini kita tarik rem kirinya dan kita starter ya guys ya. Oke, nah kalau misalkan udah, kita gas ya guys ya. Oke, kita pastikan kalau udah kosong kanannya kita gas. Nah, buat kalian nih, kalau kalian baru banget belajar motor, jangan langsung belajar ke jalan raya, guys. Karena itu sangat berbahaya, guys. Kalau misalkan kalian baru belajar, itu kan langsung ke jalan seperti ini. Ini ada orang, ada becak, ada motor, ada mobil, dan itu sangat-sangat berbahaya. Dan kalau misalkan kita belum menguasai motor, kita tuh harus fokus ke motornya dulu. Dan kita tuh harus fokus ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu sangat-sangat berbahaya, guys. Jadi kalau misalkan kalian baru belajar, itu sangat disarankan untuk kalian berlatih dulu agar bisa menyeimbangkan motor, gimana caranya berbelok, supaya kita tuh pas bawa motor tuh udah fleksibel ya, kitanya tuh udah benar-benar relax saat kita belajar motor. Jadi kita kalau ngelihat jalan seperti ini, ada kendaraan, ada motor, mobil, dan lain-lain semua, ada gerobak, itu kita benar-benar bisa fokus guys. Dan ini kita kalau misalkan mau menyalip ya guys ya, ini kan di sini posisinya ada dua jalur ya guys ya. Nah kita kalau mau menyalip harus di jalur sebelah kanan guys. Dan kalau misalkan kita menyalip tuh nggak boleh dari sebelah kiri guys ya, itu sangat-sangat berbahaya guys. Karena di peraturan perundang-undangan juga udah ada, nggak boleh menyalip dari sebelah kiri guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau menyalip, pastikan harus benar-benar dari sebelah kanan. Nah ini kan ada dua jalur ya guys, kiri dan kanan. Dan yang di jalur lawan juga ada kiri dan kanan. Nah ini dibatasi dengan si tengah-tengahnya ini guys. Nah kita tuh nggak boleh ngelewatin si garis yang tidak putus-putus ini. Jadi kalau misalkan kita mau menyalip, harus di sini. Nah ini kita mau menyalip motor ini ya guys ya. Nah ini kita harus kasih jarak guys. Ini cara menyalipnya ya, kita harus kasih jarak. Nah sekitar segini, lalu kita salip. Nah kalau misalkan kita nih mau menyalip, jangan langsung ngambil ke mepet-mepet dengan motor di sebelah kita guys. Takutnya nih saat kita tuh mau menyalip ke kanan, si motor itu tiba-tiba belok kanan, dan itu tuh kita bisa tabrakan guys. Jadi saat kita mau menyalip, pastikan si posisinya itu aman ya guys ya. Kita tuh kasih jarak agar si motor di sebelah kiri kita itu aman kalau misalkan dia tuh agak berbelok ke sebelah kanan. Nah di sini kita lurus aja guys ya. Nah ini kalau misalkan posisinya segini, kita lihat ya guys ya, jangan kita langsung main-main ke kanan ke kiri, itu zigzag, itu sangat-sangat berbahaya guys. Oke, ini kita lurus aja terus guys. Oke, kita jaga gasnya, jangan terlalu ngebut. Kita 40-50 km itu di jalan udah cukup guys, udah cukup ngebut ya guys ya. Oke, kita lurus aja guys. Terus, nah kita pastikan ini ngerem menggunakan rem kiri ya guys ya. Jangan menggunakan rem kanan, karena kalau misalnya kita menggunakan rem kanan, ini bisa terjadi slip dan kita bisa jatuh guys. Oke, ini kita gas aja guys. Oke, nah kalau misalkan di depan seperti itu, kita rem ya guys ya. Ini caranya gasnya dibuang, lalu si remnya ini ditarik guys. Jangan kita remnya ditarik lalu sambil digas, itu nanti akan berakibat si kopling gandanya akan habis guys. Dan kita akan belok kanan di sini ya guys ya. Oke, nah di sini kan ada bus ya guys ya. Nah kalau misalkan kita nih ngelihat nih di depan kita ada bus, ada kendaraan-kendaraan besar seperti ini, ada truk dan lain-lain, kita jangan mepet-mepet guys. Oke, kita posisinya segini aja guys. Kita cukup segini, jangan terlalu mepet, karena untuk kendaraan besar tuh ada yang dinamakan blind spot guys. Nah blind spot ini adalah kalau misalkan kita nih ya
apa ya, jadi titik buta guys. Jadi mereka tuh nggak bisa ngelihat kita guys. Nah itu yang disebut dengan blind spot, dan kita tuh harus menjaga jarak agar kita tuh nggak terlalu dekat dengan mereka. Karena kan kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita di sebelah sini, si bus itu nggak akan bisa ngelihat kita guys, karena kan dia tinggi banget. Nah kita jadi posisinya tuh harus jauh-jauh aja. Nah buat kalian nih kalau misalkan para pemula baru mau belajar, baru pertama kali atau berapa kali bawa ke jalan raya, kalau misalkan ngelihat seperti itu pelan-pelan aja guys, jangan dekat-dekat dengan bus atau kendaraan-kendaraan besar ya, karena itu sangat-sangat berbahaya. Dan ini kita akan lurus ya guys ya. Itu karena kalau belok kanan itu balik lagi ke yang tadi guys. Oke, ini kita lurus. Nah kalau misalkan kita nih mau menyalip busnya, kita pastikan tidak melewati garis si putus-putus ini guys ya, karena ini kan jalur rawan ya guys ya. Nah ini kita lurus aja terus guys, jangan terlalu mepet ke kanan. Dan kalau kita udah menyalip, kita kembali lagi aja ke sebelah kiri guys. Oke, kita jangan terlalu mepet ke sebelah kanan, karena kita kalau misalkan mau berkendara, paling aman itu kita tuh di sebelah kiri guys ya, karena jalur kanan itu untuk mendahului guys. Dan kalau misalkan ada apa-apa, kita kagok atau gimana, itu kita benar-benar aman kalau misalkan kita berada di sebelah kiri guys. Nah ini kita lurus saja, kita jaga ya guys ya, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu gimana, jangan mepet kanan kiri, kita lurus saja. Nah kalau misalnya ada angkot seperti ini, kita cara menyalipnya ini, kita jarak segini, nah kita salip, lalu kita kembali lagi, nah kita lurus aja guys. Oke, nah kita posisinya ini di tengah, jangan terlalu mepet ke kiri atau ke kanan guys. Oke, karena kalau di jalan seperti ini kan cukup ramai guys ya, kita kalau misalkan terlalu mepet nanti itu berbahaya guys. Oke, nah ini kalau misalkan menemukan seperti ini, nih ya, kesalahan yang salah nih guys untuk para pemula nih. Kita seperti ini, kita langsung masuk nyelip seperti ini. Nah ini tuh sangat berbahaya guys. Kalau udah biasa nggak jadi masalah guys. Tapi kalau misalkan belum biasa, tiba-tiba kalian menyelip seperti itu, hilang keseimbangan dan bisa jatuh guys. Nah ini kita makanya harus kalau misalkan posisinya sempit seperti itu, kita pelan-pelan ya guys ya. Jangan kita tuh begitu ngelihat persimpangan sempit seperti yang tadi, langsung kita masuk aja guys. Nah itu kalau kita belum bisa menyesuaikan si motor kita, nanti itu kita tuh akan nyerempet dan bakal jatuh guys ya. Dan di depan kita akan belok kiri, pakai sen ya guys ya, jangan lupa kita pakai sen tuh dari jauh-jauh guys, jangan kita mepet-mepet baru pakai sen. Itu berbahaya guys, karena kan kita pakai sen itu untuk orang lain tuh di belakang kita tuh tahu kalau kita mau berbelok. Dan kalau kita udah belok, kita matikan lagi sennya. Jangan lupa ya guys ya, supaya menghindari perkataan kita ibu-ibu mau belok kiri tapi sennya ke kanan ya guys ya. Jadi ingat, kalau kita mau belok pakai sen, dan kalau misalkan kita mau udah belok, kita matiin sennya. Dan kalau misalkan kondisi macet seperti ini, kita pelan-pelan aja guys. Jadi kita cari aja posisi di mana kita tuh ada celah ya guys ya. Kita posisi di jalannya tuh agak kosong seperti ini guys ya. Kita jangan terlalu mepet-mepet sama motor sama mobil, itu berbahaya guys. Dan ini kalau misalkan seperti ini guys ya, ini kan saat belokan seperti ini nggak boleh menyalip guys. Oke, ini kita harus tunggu dulu. Kita kalau misalkan menyalip ini harus posisinya ini di jalan lurusan. Kenapa? Karena kalau posisi berbelok, kita tuh nggak tahu di depan tuh ada apa ya guys ya, ada motor, ada mobil, kita tuh nggak tahu. Jadi pastikan kalau misalkan kita mau menyalip, nah kondisi seperti ini, kita kan nggak tahu tuh, nggak kelihatan tuh di depan. Nah kita tuh jangan menyalip. Oke, kita tunggu dulu. Nah setelah kita kelihatan, baru ini kita bisa jalan lagi guys, seperti itu ya. Kita bisa lanjut. Nah ini kalau misalkan posisi seperti ini kan mepet ya guys ya. Oke, kita harus pastikan si posisinya tuh jangan sampai mepet banget dengan motor kita guys. Kalau misalkan ada spare, kita bisa lurus. Tapi kalau misalkan enggak, jangan dipaksakan guys. Kalau misalkan kita rasa belum bisa, dan kita akan belok kanan ya guys ya di sini. Nah kalau misalkan di sini kan ya namanya motor itu pasti kalau misalkan kondisi seperti ini kan mencari celah ya guys ya. Nah kalau misalkan buat kalian nih, kalau mau nyalip seperti ini, pastikan nih di kanan kan ada yang parkir ya guys ya. Kita jangan terlalu mepet sama yang sebelah kanan guys. Oke, nanti kita bisa nabrak ke sebelah kanan. Jadi kita pastikan di jalur sini aja guys. Kita lurus aja guys. Kita pastikan si posisi motor kita ini sesuai dengan si jalannya guys ya. Jangan terlalu kita kalau misalkan jalanan sempit atau gimana, kita langsung aja mepet-mepet. Itu kalau misalkan kita udah biasa, itu nggak jadi masalah guys. Kita kalau misalkan udah bisa menguasai, udah terbiasa, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan belum, kita kondisi seperti ini, kita ikutin dulu jalannya aja. Nah kita terus jalan. Nah ini kan kembali ke jalan yang satu arah lagi ya guys ya. Nah kita di depan akan belok kiri. Nah ini kita lihat ya guys ya. Ini kan dibagikan, ada jalan sebelah kiri dan ada jalan sebelah kanan ya guys ya. Nah kita tuh jangan, kalau misalkan mau ke sebelah kiri, kita tuh jangan berada di sebelah kanan guys. Nah ini kita harus langsung ke sebelah kiri. Jangan langsung kita di depan
pas pisan belokan seperti itu, kita langsung ngambil dari kanan langsung ke kiri. Nah, itu yang salah, guys. Oke, nah ini kita posisinya di sini dan kita posisinya di sini. Nah, kita belok ke sini. Oke, nah kita lurus. Nah, kita jangan langsung nyabet ya, guys ya. Kalau misalnya kita mau ke kiri, kita harus posisinya di kiri, dan kalau kita mau ke kanan, harus posisinya di kanan. Seperti itu, guys. Ya, jangan kita langsung main nyabet kiri kanan. Dan ini kita pelan-pelan di sini, guys ya. Kita lihat jangan terlalu mepet sama motor atau mobil depan. Nah, setelah itu kalau misalkan kita mau menyalip ya, guys ya. Nah, ini kan kita posisi dari sini. Oke. Nah, kita posisinya nih, guys, kalau misalkan kita berkendara, jangan selalu di tengah, guys. Kalau misalkan kita di tengah, kalau ada apa-apa, nanti itu sangat-sangat kagok, guys. Kita jadi susah kalau ada apa-apa ya, guys ya. Jadi kita posisinya di sebelah kiri aja, guys. Oke, di sini udah cukup ya. Jangan, kalau misalkan yang kiri itu kan jalurnya benar-benar sangat-sangat lambat. Nah, ini kalau kita di tengah seperti ini jalurnya cukup ya, guys ya. Kalau misalkan yang di kanan itu jalurnya untuk yang cepat. Oke, dan di depan kita mau belok kiri ya, guys ya. Kita pakai sennya. Dan kita ada bus. Nah, kita harus lihat, guys. Nah, itu kan kalau misalnya bus itu mau ke kanan. Jadi kita jangan menyalip bus ini langsung belok kiri. Nah, itu berbahaya, guys. Kita bisa ditabrak, guys. Oke, jadi kita kasih dulu busnya, baru kita belok kiri. Ini kita belok. Kita matikan lagi sennya, guys ya. Jangan lupa. Oke, kita lurus. Nah, hati-hati, guys. Itu kalau misalkan ada motor seperti ini, jangan kayak gitu. Jangan langsung di mepet-mepet, guys. Ya, ini kan ada jalannya, guys. Ini ada jalan kita masing-masing. Kalau misalkan ada motor seperti itu, ya lebih baik kita ngalah ya, karena mereka juga kan ya mungkin lagi buru-buru atau gimana. Jadi kalau misalkan kitanya mepet-mepet, malah nanti kitanya tabrakan gitu, guys. Oke, jadi kita pelan-pelan aja, kita lurus ya, guys. Oke, kita tunggu. Nah, ini kan motor, lihat ya, guys ya, dia sennya mau ke kanan ya. Nah, ini kita jangan salip dulu. Oke, kita lurus aja. Terus, nah, kita jangan mepet-mepet. Nah, kita kalau mau menyalip itu pastikan kita tuh ada spare untuk kita tuh jarak yang cukup untuk kita tuh menyalip ya, guys ya. Jangan kita tuh langsung menyalip mepet-mepet, guys. Nah, kalau misalnya ada motor seperti ini, hati-hati. Nah, ini motor kayak gini tuh berbahaya, guys. Kenapa? Karena dia pakai sen kanan terus, tapi dia tuh nggak mau belok kanan, guys. Nah, itu yang membingungkan orang di belakang kita, guys. Nah, makanya kalau misalkan kita berkendara jangan seperti itu, guys ya. Kalau misalkan kita mau belok, baru kita pakai sen. Kalau misalkan kita udah belok, ya kita matiin, guys. Jangan kita kondisi seperti ini pakai sen aja terus. Nah, itu yang membingungkan ya, guys ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau menyalip, kasih jarak yang cukup. Nah, kita lurus. Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini, tidak boleh menyalip, guys. Karena ini kan belokan ya, guys ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Nah, ini kita lurus. Nah, kita kalau ini kan nggak cukup ya, guys ya. Nah, ini jalannya kecil. Oke, mobil ini mepet dengan tengah. Kita jangan memaksakan, guys. Kita lurus aja, guys. Kalau misalkan kita memaksakan, nanti kita malah ngelawan arah, guys. Oke, ini kita lurus. Nah, di depan kita akan berbelok ya, guys ya. Kita akan belok ke kiri. Nah, ini kita lihat dulu ya, guys ya. Ini posisinya lurus aja, guys. Pelan-pelan kita pakai sen. Oke, nah kita lihat spion, setelah itu kita belok kiri. Nah, kalau udah, kita matikan lagi si sennya ya, guys ya. Oke, dan kita lurus. Nah, begitu ya, guys ya, caranya, guys ya, kalau misalkan kita mau menyalip di jalan raya, guys. Oke, yang penting kita hati-hati aja. Kita kasih spare waktu, jarak ke mereka kalau misalkan kita mau berbelok. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja kalian komen di bawah ya, supaya secepatnya bakal gua jawab, guys. Oke, guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen di bawah. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah ya. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you in next video. Bye bye.